ormasnya sendiri itu menurut gua nggak salah apa-apa ya. Cuma kadang kan ada oknum-oknum yang melakukan premanisme. Nah itu yang perlu disalahkan. Hai guys, welcome to Debatable. Hari ini kita udah kedatangan ada Rizky Gobel. Halo. Dan juga Randy Martin ya. Iya. Sehat guys? Sehat. Oke. Ini adalah episode pertama di Debatable. Kedua ya, Debatable. Kok lebih tahu gestarnya ya daripada hostnya? Udah pernah? Oke. Luar biasa loh guys. Oke, Debatable ini sendiri kita bakalan ngebahas konflik-konflik yang ada di Indonesia dan akan kita jadikan sebuah perdebatan di meja panas hari ini. Tema hari ini kita bakal ngebahas soal premanisme. Pada tahu nggak premanisme apaan? Apa tuh premanisme tuh? Ya kan gue nanya malah. Nah itu saya nggak tahu tuh. Coba Mas Randi tuh. Iya coba satu-satu deh Mas Randi biar Premanisme. Preman itu asalnya dari bahasa Belanda. Freeman. Jadi preman itu dari kata freeman. Dari bahasa Belanda freeman artinya orang yang bebas. Jadi asal usulnya seperti itu. Freeman. Iya dari atau manusia bebas juga bisa. Bisa dicari di internet nanti. Asal mula dari premanisme dari kata itu. Oke, berarti cowok doang nih preman. Cowok doang berarti preman ya. Ya lalu berkembang kan, lalu menjadi sebuah apa sih kata peyorasi, jadi konotasinya jadi negatif premanisme, tapi asal katanya dari kata itu. Ini bisa Freeman. dipertanggungjawabkan nih. Insya Allah. Coba aja cari di Google. Oke, itu asal kalau itu asal katanya. Cuman maksudnya premanisme ini kan kalau dikenal di lapangan adalah sebuah aksi. Yang Mas Randi ketahui soal premanisme ini apa gitu? Banyak sih kalau menurut gue yang dari gue. Premanisme itu lebih ke apa sih tindakannya ya. Kata sifat berarti ya, iya gak sih? Beda ya bukan ya? Kata kerja. Iya. Nah pelakunya itu disebut preman. Oke. Jadi sih sebatas itu aja sih. Oke, jadi kita bakal ngebahas soal premanisme yang mulai besar di Indonesia. Kan kalian pada tahu gak sih soal kasus yang pabrik BYD mau dibikin di Indonesia, tapi katanya dihadang oleh oknum preman-preman ini sendiri. Iya. Sempet tahu. Makanya kita butuh kalian untuk jadi satu tim kontra dan satu tim pro. Ini mau tunjuk-tunjukkan atau sweet aja? Sweet aja ya, biar Abdul ya. Tapi sweetnya sambil merem. Yang menang? Yang menang pro, yang kalah kontra. Sweet Jepang apa sweet Indo? Sweet Jepang apa Indo? Nasionalis. Udah, sweet Indonesia. Ayo. Sweet Indonesia. 1, 2, 3. Ya sama. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini sama. Kalian jangan ngintip-ngintipan dong. Coba ulang. 1, 2, 3. Tuh kan. Sama juga kan. Gue gak ngintip nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, Rizky Gobel pro dan juga Randy Martin kontra. Yes, hidup premanisme. Oke, jadi premanisme di Indonesia, Rizky Gobel setuju dan juga Randy tidak setuju. Rizky, kenapa setuju dengan adanya aksi premanisme? Dengan adanya premanisme ini kan ibarat kata kalau dalam suatu proyek itu ya kita itu mengamankan gitu kan. Kan ada polisi. Polisi itu di Indonesia itu sedikit dibandingin anggota kita. Oh jadi bantuan gitu. Bantuannya itu banyak banget. Nggak mungkin semua polisi itu ada di semua proyek misalkan. Kita itu ngejaga alat-alat proyeknya supaya nggak hilang. Tapi kan nggak legal. Hah? Ilegal itu kan? Kagak, itu tuh masuknya ilegal dong. Kita kan menjaga gitu kan. Kita kan Ilegal. ibarat kata membantu para proyek-proyek ini. Oke, tampak seperti kosong tapi kita terima. Oke, Mas Randy, ya setuju nggak sama pernyataan Rizky Gobel? Ya adanya ormas ini ngebantu, katanya tuh polisinya kurang di Indonesia. Gimana? Iya. Nggak ngebantu sama sekali, itu justru nyusahin sekali. Kecuali dia bantuinnya emang ikhlas kayak volunteer gitu kan. Ini kan dia ngerusuin, minta makan lah, minta duit, pengamanan. Kan sebenarnya udah bisa jadi tugas polisi. Ngapain? Kita nggak butuh yang kayak gitu-gitu sih. Lah enggak lah, kita kan nggak minta ya, kita kan cuma bilang seikhlasnya doang gitu kan. Terserah mau siapa ya gini. Mau ngasih berapa yang penting kita masih ikhlasnya aja. Kita kan udah ngebantuin, ibaratnya timbal balik lah, kita udah ngejagain. Seikhlasnya berarti kalau nggak dibayar boleh dong. Ya kalau nggak dibayar ya jangan gitu lah. Kan kita seikhlasnya. Ini udah mau Kan kita nggak minta juga kan. Oke, tapi kalian pribadi pernah menjumpai ormas ini sendiri kan? Ini lahir dari biasanya dari ya sorry to say beberapa orang yang tidak punya profesi pekerjaan. Nah, apakah dengan mereka yang tidak punya profesi pekerjaan, Rizky Gobel dulu deh, setuju dengan mereka menjadikan premanisme ini sebagai
ya profesi yang baru gitu. Ya setuju ya, karena emang kan gimana lagi ya, negara kita itu kan termasuk negara miskin ya. Ya untuk mengenyam pendidikan pun kayaknya agak susah. Nah setuju berarti dengan aksi premanisme ini terus Nah untuk premanisme setuju aja, karena kan kita kan nggak ada lapangan kerja gitu kan. Ini kan lapangan kerja kita satu-satunya gitu kan. Gitu sebenarnya males sih sebenarnya. Ya seenggaknya kan masa ibarat kata nih ya, kita udah ngejaga ya masa 100.000 200.000 nggak ada, sedangkan nilai proyeknya kan hampir ratusan juta. Tapi gitu. kan tidak bermaksud mendukung Randi, tapi kan gini ya, misal mengerjakan suatu proyek, ada ya preman-preman ini tuh kan bukan jadi tanggung jawab si pemilik pabrik ini. Lah, itu, nah apa yang kalian harapkan sebagai preman? Yang kita harapkan adalah si proyeknya itu bekerja dengan lancar dan alat-alatnya juga aman gitu. Kita tuh hanya melindungi aja. Tapi kan bukan tanggung jawab dari preman-preman ini sendiri. Itu tanggung jawab dari kita inisiatif kok. Oh inisiatif ya, atas dasar inisiatif. Kalau dari Mas Randi, kan menurut Mas Randi nggak penting adanya preman-preman ini sendiri. Nggak penting lah, pabrik juga kadang udah punya satpam. Kalau misalkan butuh polisi ya bisa lah. Nih seenggaknya nih ya, dalam suatu kerusuhan misalkan, dalam suatu pabrik itu kerusuhan, pabrik itu jumlahnya itu karyawannya ada ribuan lah. Satpamnya itu paling kehitung cuman ada 2 kalau nggak 3. Daripada jadi preman mending lamar kerja aja nggak sih di situ? Enggak, ini bukan soal kenapa dia jadi preman atau enggak. Misal kayak yang digambarkan Gobel tadi, dalam satu pabrik masanya lebih banyak, permasalahannya lebih gede tapi pengamanannya sedikit. Nah itu solusinya dari pihak yang tidak setuju nih dengan adanya preman tuh gimana kira-kira? Tapi yang bikin nggak aman tuh siapa sebenarnya? Ya premannya itu sendiri. Lah kita datang cuman mindak-mindik gini doang kok nggak ngapa-ngapain. Misalnya gitu. Seperti itu. Kayak mereka ngejelasin kayak cuman aduh pengen nongkrong aja di pabrik kita ini. Kita cuma nongkrong aja di situ kan. Kalian aja yang lebih merasa terancam. Kita kan biasa aja sebenarnya. Kita cuma mau ngeliat pemandangan pabrik. Tahan dulu ya sabar ya. Ini kayak mewakili suatu pihak gitu. Kayaknya emang jiwanya preman enggak sih, lebih ke apa sih mentalnya itu loh, maksudnya apa ya, orang malas aja gitu cari kerja. Lah enggak lah, kita nggak malas loh, kita kan preman tuh kerja kita mengamankan. Ada apanya namanya berbadan hukum lah seenggaknya. Ada PT-nya atau apa gitu kan. Nah, kita tuh berbadan hukum loh. Coba baca deh internet. PT Preman Indonesia, PPI. Nggak mungkin dari suatu grup mungkin ya, terus di suatu grup itu kita berbadan hukum loh. Iya, dan dilegalkan oleh. Dan itu legal. Dilegalkan oleh pemerintah. Kalau nggak legal, kenapa kita nggak dibasmi-basmi? Bukannya banyak yang orang nggak suka. Nah gini, ini mungkin minta THR, lu kerja kagak cuma pengamanan. Orang udah aman ngapain? Justru lu yang bikin nggak aman kan? Kita kan bilang minta si kelasnya aja. Si kelasnya kan minta berarti Bel. Enggak si kelas minta kayak mana dong? Kita matokin harga, kita nggak matokin harga. Oke, ini debatnya panas banget ya guys. Kayaknya udah dari hati banget nih mewakili masing-masing. Kemarin aku sempat baca di salah satu berita, baru kemarin terjadi di Depok kalau nggak salah, ada preman yang memprovokasi masyarakat untuk ngebakar mobil polisi. Sempat baca gak? Ya karena premannya dijadikan tersangka atas kepemilikan kalau nggak salah senjata api. Sebagai pihak yang pro dengan aksinya preman untuk memprovokasi warga, apa tanggapan dari Rizky Gobel? Itu senjata api aja udah nggak benar kan? Udahlah nggak benar. Kalau seandainya harus setuju dengan aksi preman memprovokasi masyarakat, apa yang harus disetujui? Aduh kosong lagi gue ngehe. Telepon 01. Mau gue bantuin gak? Kita ke Mas Randi ya sebagai pihak polisi dan masyarakat pada saat itu misalnya. Kalau menurut gue ya premanisme ya, gue nggak dukung dia juga sih. Itu lebih ke apa ya? Bisa siapa aja sih yang melakukan tindakan itu, bahkan aparat juga kadang bisa melakukan tindakan premanisme. Ada contoh nggak? Jadi walaupun yang lu bilang tadi apa orm. Iya. Orm itu belum tentu semuanya dia melakukan premanisme. Ada juga yang emang apa sih melakukan tindakan sosial mungkin ya, walaupun jarang diliput, mungkin ada tapi nggak ada yang liput gitu kan karena sebel duluan. Enggak, kita kan waktu yang kasus BYD itu kan kita mengamankan supaya baterainya nggak hilang kayak gitu aja. Setuju nggak? Ya enggak lah. Enggak. Enggak, kenapa nggak setuju? Kita kan bener mengamankan tapi kebakaran kalau memakan korban jiwa gimana itu? Aman dari mana ya? Siapa yang harus bertanggung jawab atas pengamanan itu sendiri menurut Mas Randi? Ya dari orang itu tadi, semuanya ditangkap, yang ngebakar ditangkap, yang provokasi juga ditangkap, ya ditangkap lah semua itu. Menurut Mas Randi, siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk mengamankan itu? Biar
oknum-oknum preman-preman ini nggak perlu ada gitu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Polisi bertanggung jawab, masyarakat sekitar juga bertanggung jawab menjaga ketertiban kan. Mungkin bagian dari ormas itu kan masyarakat kan. Mereka tanggung jawab juga. Nah berarti aksinya benar dong? Iya, aksi saya benar dong. Aksinya yang salah, premanisme. Sebenarnya ormasnya sendiri itu menurut gua nggak salah apa-apa ya. Cuma kadang kan ada oknum-oknum yang melakukan premanisme. Nah itu yang perlu disalahkan. Jadi oknum gitu ya? Oknum. Tapi kebanyakan oknum jadinya gimana nih? Oknum itu kan segelintir ya. Kalau ini kebanyakan berarti sekelompok. Ini nggak cuma di Jakarta doang loh. Ternyata aksi premanisme dan banyak banget preman-preman ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di sekitar kita. Kemarin aja kita parkir itu udah dipalak sama oknum-oknum preman. Malah kita kan udah ngebantu mundurin motornya, ngejagain. Siapa tahu pas dia ngambil ATM walaupun cuma sebentar, kalau hilang kan nggak enak juga, kasihan dia. Kita kan cuma mengamankan. Nah itu gimana tuh? Gue sebenarnya nggak benci sama tukang parkir. Oke, kita nggak ngomong soal benci sama tukang parkir oknum-oknum. Enggak, karena ada beberapa tukang parkir yang emang ngebantu gitu. Misalkan gue lihat dulu tukang parkiran, anjir udah tua nih mang, kayaknya udah nggak bisa kerja apa-apa, jadi susah cari kerja kan, parkir oke lah, wajar. Cuma kadang yang muda-muda, ngapain sih lu, mending cari kerja aja nggak sih yang lain gitu kerja kan. Ya, tapi kalau misalkan semua orang pikirannya jadi itu kayak gitu, jadi tukang parkir makin banyak dong. Nah itu salah pemerintahnya, kenapa nggak bikin lapangan kerja yang banyak? Coba solusi sebagai yang pro gimana? Kita mau kayak Mamang Kasbor, juga nggak ada HP. Iya, bingung. Coba kira-kira. Ya mending spakbor aja sih itu tadi. Beras habis, spakbor maksudnya lebih nggak ganggu gitu kan. Tapi kita nggak ada HP-nya, nggak ada HP yang memadai untuk kayak si Mamang Kasbor. Nggak mungkin nggak ada HP sih sekarang sih. HP murah emang nggak ada. Enggak. Semurah-murahnya untuk live streaming minimal 1 juta. Untuk jutanya kita kan harus markir. Markir sehari pendapatan berapa sih, paling 200.000. Tapi nggak markir juga lah. Jadi badut kayak sama juga. Bingung juga nih, kayaknya emang harus dari pemerintah sih. Apalagi kan sekarang kan lagi ini apa sih namanya? Efisiensi. Bukan efisiensi, itu apa yang bonus generasi muda itu apa? Bonus generasi muda. Oke. Tahu kan? Itu apa relasi? Oke, apa relasinya dengan premanisme ini? Ada kaitannya juga sebenarnya. Coba kita urutkan. Untuk generasi-generasi itu, apabila pemerintahnya tidak mendukung, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan wadah lah atau pelatihan-pelatihan, ujung-ujungnya generasi yang berlimpah nggak dapat kerja, jadi preman, kang parkir. Iya, emang harus dari atasnya sih kalau menurut gua. Nah itu dia, dari kita mah gak ada yang salah, kita tuh bergerak karena emang mengikuti arusnya seperti ini. Tapi kalau kayak gini jadinya Mas Randi ada di pihaknya Rizky Gobel. Ya gimana, coba. Kan? Ini masih 01 loh. Kita semua itu pro premanisme bro. Coba, gimana, coba. Poinnya itu tadi sih sebenarnya, dari balik lagi ke awal, premanisme itu kan tindakan ya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah dari orang-orang yang kayak ormas itu, nggak salah juga kalau emang mereka melakukan hal-hal yang positif kan, dialihkan ke kegiatan positif, diberikan apalah pelatihan-pelatihan, jadinya bagus. Oke, misalnya. Jadi menghindari tindakan premanisme itu sih sebenarnya yang dihindari. Enggak, kalau aku mikirnya bahkan lebih ke aksi premanisme ini benar atau salah, udah itu aja. Preman itu melakukan hal itu juga pasti ada latar belakangnya sih. Ya, siapa yang harus disalahkan? Pemerintah boleh gak sih? Atau kamu berdiri sebagai pihak pemerintah loh di sini, gimana sih? Enggak, gue kan yang anti premanisme doang. Oke. Oke, tapi bukan berarti berdiri sebagai pihak pemerintah. Enggak, gue berdiri di jalan kebenaran. Siapa yang harus bertanggung jawab atas aksi premanisme ini? Pemerintah sih. Pemerintah. Dan kita juga sih sebenarnya. Seenggaknya kita kalau mau itu ya kita berani melawan lah orang-orang yang anti premanisme, mengingatkan dengan cara yang baik, jangan ikutan jadi premanisme juga. Get it. Rizky Gobel. Kalau premanisme ini aksinya hiperbola nih di lapangan, siapa yang harus bertanggung jawab atas aksi itu? Yang bertanggung jawab pemerintah. Kenapa bisa pemerintah? Kan, kalau kita kan sebenarnya kan yang tadi gue bilang, kita ngikutin arus aja ya. Karena emang gak ada lapangan pekerjaan nih ya, kita semua ya gak ada lapangan pekerjaan, mau gimana lagi. Sedangkan cuman ormas-ormas kita doang ini yang melakukan pelatihan TNI. Iya, kalau gue nyuruh-nyuruh, ya lu cari kerja lah, cuma lapangan kerja gak ada kan. Bener, coba dah bayangin dah, polisi itu jumlahnya sedikit loh. Polisi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kita. Tujuan kita tuh sebenarnya ngebantu polisi, baik kok kita. Dia emang gak jahat sebenarnya, cuma emang harus diarahkan aja sih. Iya. Nah yang mengarahkan tuh ya
pemerintah. Iya, berkali kita tuh Itasuki. Apa tuh? Itasuki. Rebus-rebusan. Itu siapa? Abin Naruto sih. Hah? Naruto. Akatsuki. Itasuki mah restoran. Itasuki rebus-rebusan. Kita nih Akatsuki sebenarnya terlihat jahat tapi sebenarnya kita baik. Baik tapi jahat. Tapi kenapa kadang ya, ini aku nggak berdiri di pihak siapa-siapa, tapi kenapa beberapa oknum itu sering merusak sih aksi vandalisme itu banyak kan dari preman-preman ini loh. Nah itu mah yang kayak gitu-gitu mah udah nggak benar, Bel. Enggak, kita ngebantu ya. Ngebantu mulu. Kalau dirusak otomatis ada proyek. Lah kita ngebantu punya proyek supaya ada proyeknya. Ya tapi kan jadi nggak enak dilihat. Gara-gara dirusak, pada akhirnya diperbarui, jadi lebih bagus lagi. Nah itu harusnya kalau udah ada vandalisme langsung ditangkep aja itu orang-orangnya. Oke guys, ini perkelahian ini akan kita lanjutkan di belakang layar. Tampaknya akan semakin panas guys. Kasih komentar kalian di bawah ya. Closing statement dari Ketua Preman Indonesia Jaya. Oke, sebenarnya sih kalau untuk dari kita ya, kalau ada orang-orang kayak kita sudah dirangkul aja. Nggak usah perlu takut. Kita kan nggak mukul, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita yang penting, gue setuju juga sih. yang penting ya sih kelasnya aja lah gitu, tahu diri lah, udah diamani. Kenapa harus ada sih kelasnya sih? Udah jelas nggak ikhlas tahu. udah diamani, udah kita jagain. Ya seenggaknya 100-200 mah ada lah, nggak bikin miskin kok. Dari sisi Mas Randi, closing statementnya sebagai orang yang nggak setuju dengan adanya aksi premanisme ini sendiri. Boleh berorganisasi, yang penting harus menjaga ketertiban dan peraturan yang ada. Lah gitu kita menjaga ada ketertiban loh. Oke guys, sudah bisa berdamai? Udah. Nggak bisa? Boleh salaman dulu. Aduh kayak berat nih. Kayak berat nih guys. Nanti kita akan bahas di topik-topik berikutnya. Ya buat kalian, gimana pendapat kalian tentang aksi premanisme yang makin marak di Indonesia? Apakah kalian setuju premanisme ini terus dikembangbiakkan? Atau mungkin kalian ada di posisi yang tidak setuju adanya aksi-aksi premanisme? Silahkan kasih komentar di bawah. Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Saya Grace Wilson. Bye-bye.